Itu yang paling sahih, paling diakui oleh ulama adalah Nabi Daud. Namun ada pendapat lain yang menyatakan adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman adalah ayah langsung yang mendidik Nabi Allah Daud alaihissalam. Ya. Namun ada juga yang mengatakan adalah Nabi Muhammad. Jadi di tiga riwayat ini siapa yang pertama kali mengucapkan adalah apa? Memasuki daripada bab tahar, bab bersuci. Bersuci adalah salah satu kunci untuk seseorang memasuki dalam hal ibadah yang bentuknya sholat, haji, kecuali zakat dan puasa. Ada tahar. Faslun fi furudil wudu. Di sini langsung memasuki daripada fardunya wudu. Furudul wudu sittatu asya. Fardunya seseorang hendak melaksanakan wudu adalah 6 perkara. Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Kenapa harus ada niat? Sebagaimana Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu amalan itu dilihat daripada niatnya. Bukan berarti sesuatu yang tidak ada niatnya itu tidak ada pahala. Ya, ada pahala kecuali di dalam sholat. Namun di dalam sholat adalah wudu dan sholat adalah sesuatu yang fardu. Berbeda dengan kita hendak bersedekah. Ya, disunnahkan untuk memulai daripada niat sebelum melakukan hal yang tidak memerlukan daripada niat tersebut. Ya, perbanyak niat. Ya, sampai daripada ulama besar Habib Sa'ad Idrus itu mengarang satu kitab An-Niyah, khusus niat yang banyak ya. Fa'aksiru minan niyah, perbanyak dari niat. Gitu. Karena kita lihat daripada madhabnya Imam Syafi'i itu lebih banyak mengenakan di dalam setiap ibadah adalah memakai daripada niat. Ya, entah itu sholat, entah itu apa, semuanya daripada niat. Berbeda dengan Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah nggak seperti itu. Ya, jadi niatnya kita kalau sholat bermakmum yang wajib niat cuma imam saja, makmum nggak wajib niat. Ada madhabnya Abu Hanifah, tapi al-madhabnya Imam Syafi'i seluruhnya wajib niat, mau imam ataupun makmum. Ya. Yang pertama adalah niat, dan niat ini sebenarnya kalau kita lihat tidak ada berpotensi besar dalam ibadah, gitu. Namun hakikatnya besar karena niat ini membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Contohnya kita mandi junub sama mandi besar sama mandi biasa kira-kira sama apa tidak? Sama, pakai air ya. Nggak ada yang pakai pasir, semuanya pakai air. Namun apa yang membedakan mandi besar dengan mandi biasa? Niat. Makanya para ulama menjadikan adanya niat di dalam segala hal ibadah untuk membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Begitu. An-niyat, imma niyat raf'ul hadas. Di dalam berwudu boleh melakukan dengan niat nawaitu rafa' hadasil asghar, boleh. Ataupun taharah, nawaitu taharah lis salat. Enggak semuanya raf'ul hadas saja, enggak. Boleh nawaitu taharah lis salat atau nawaitu raf'al wudu, nawaitu wudu'a bisa. Ya. Wa takunu hadhihi niyyah inda ghaslil wajhi. Ya, boleh dan harus melaksanakan niat ini daripada awal membasuh wajah. Ya. Wudu itu ada dua. Ada wudu secara syar'i, ada wudu secara maknawi. Kalau wudu secara syar'i ya begini, dimulai dari wajah, ditutup di kaki. Ada wudu maknawi. Contohnya wudu maknawi itu tidak disyaratkan tartib. Ya, kalau wudu syar'i harus dari wajah, kita nggak bisa mulai dari kaki terus ke wajah, nggak bisa, itu syar'i. Tapi kalau wudu maknawi itu dibolehkan tidak tartib. Dibolehkan tidak tertib adalah wudunya orang yang langsung menenggelamkan diri. Namanya kalau dalam fikih ilrimas. Ya, ada air yang lebih dari 2 bola, akhirnya dia loncat dan memasukkan badannya seluruhnya dikenakan kepada air, lalu dia naik dengan sebelum dia loncat adalah meniatkan daripada nawaitu rafa'al wudu lillahi ta'ala. Loncat langsung terangkat daripada hadasnya. Begitu juga mandi. Ya, ada ghusl syar'i, ada ghusl ma'nawi yang langsung terambil tanpa tertib. Kalau mandi tidak ada ketentuan daripada tertibnya membasuh. Namun ada sunnah-sunnahnya di mana kita harus memulai ya. Berbeda dengan wudu. Kalau wudu harus yang namanya tertib. Kecuali ketika wudu yang namanya menenggelamkan diri. Imma niyat raf'ul hadath bil tahara was salat wal wudu wa takunu hadhihi niyyah inda ghusl wajhi. Harus dimulai daripada ghusl wajh. Terkadang kita memulai daripada yang pertama daripada
Tapi dengan sepakat kita adalah sunnah yang sampai kepada kita kumur-kumur, istinsyaq begitu juga ya, istinsyaq mengeluarkan air begitu. Terus disunnahkan juga apa? Memulai membasahi wajah sebelum niat wudu. Ya, apalagi orang yang bangun tidur, sebagian orang mengharamkan wudu tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Ya, sebagian ulama mengharamkan melakukan wudu tanpa mencuci tangan terlebih dahulu untuk orang yang bangun dari tidur. Namun orang yang tidak bangun dari tidur ada sunnah makruh melakukan wudu langsung tanpa ada cuci tangan terlebih dahulu. Sebagian ulama menyunahkan apa? Membasahi wajah sebelum apa? Sebelum wudu. Ya, kita cuci muka dulu, habis cuci muka karena sifatnya air ini melebar. Ya, sifatnya air itu melebar. Kalau jatuh itu melebar airnya. Ya, sunnah. Supaya apa? Supaya air yang wudu adalah gampang menyeluruh ke area permukaan wudu yang lainnya. Ada niat. Yang kedua adalah ghuslul wajhi, membasuh daripada wajah. Jami'uhu semuanya. Sya'ran ya wa basharan. Sya'ran di sini ada beberapa orang melihat di apa? Ada beberapa orang yang tumbuh rambut ya, sampai ada rambut yang tumbuh di sini, kadang-kadang di sini ya. Sya'ran juga termasuk adalah jenggot, adalah sebagian daripada cambang ya. Sya'ran ya, rambut yang ada di wajah. Wa basharan, seluruh kulit. Nah, termasuk kulit yang wajib dicuci adalah jenggot yang kelihatan ketika di waktu ngobrol. Ya, jadi kalau seandainya pengen mengetahui jenggot bulu di wajah ini tebal apa tidak, dilihat ketika di majelis takhatub para ulama ya. Dilihat kalau lagi ngobrol. Kadang-kadang kalau ngobrol kelihatan dia tuh. Jenggotnya, kulit ininya biasanya orang kalau tipis kelihatan. Nah, kalau seandainya masih kelihatan tipisnya kulit ini, kulit dalam ini kelihatan, maka apa? Wajib hukumnya apa? Membasuh dengan untuk mengenai daripada semua air tersebut kepada kulit daripada kulit jenggot tersebut. Ya, namun apabila tidak kelihatan daripada kulitnya hitam, kat, tidak kelihatan daripada kulitnya, maka apa? Sunnah hanya untuk tahlil, ya. Sunnah untuk melakukan hal demikian saja. Ya, sunnah dengan 5 jari atau berapa nih? Adapun yang lain sunnah diinginkan. Karena di sini adalah tempat bukan tebal daripada jenggot, ya. Ghuslul wajhi jami'uhu sya'ran wa basaran illa batinal lahyah, kecuali kulit di dalam jenggot, yaitu kulit yang sudah tertutup dengan jenggot. Karena jenggotnya Nabi SAW adalah panjang ya. Ada yang katakan 4 jari. Rasulullah SAW memakai jenggot itu 4 jari ya. Panjangnya jenggot Rasulullah dan tidak pernah melebihi dari 4 jari. Ya, sebagian karohah ya, yukroh. Dan Rasulullah SAW tidak menyenangi orang yang memanjangkan kumis, memendekkan ini. Kadang ada orang jenggotnya ditipisin, kumisnya didiemin. Sampai Rasulullah SAW ketika datang, ini adat mana itu? Romawi ya, orang Romawi itu, Italia yang kayak gitu. Nah, ada orang Romawi ketika datang dari Raja Romawi kepada Nabi SAW, datang ke masjidnya. Akhirnya pas datang kepada Rasulullah, para sahabat melihat wajah Rasulullah itu nggak enak. Yang kumisnya kayak ini nih, yang putar ke sini, bergerak biasanya pada ke sini. Ya, kumis nongol di sini. Dan ini dihabis untuk orang Romawi ya, orang Italia ya. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar, kalau seandainya diperbolehkan di dalam segi kemanusiaan untuk membunuh utusan, saya utusan Romawi yang paling pertama aku bunuh. Saking jijiknya lihat kumis begitu ya. Sebagian ulama mengharamkan menghabisi ini bulu anfadah namanya, bulu di bawah bibir. Kalau roh jangan dihabisi, sisa ini. Karena ya bulu ulama adalah haram, karena Rasulullah nggak pernah mencukur ini. Ya, kalau ini sunnah ditipiskan, kalau ini sunnah dipanjangkan. Uhluk kullu wala tahruk wala tahluk zullu, kata Rasulullah. Ya, potong tipiskan yang ini jangan terlalu banyak dipotong. Hadza sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga Rasulullah lebih sering menipiskan cambang yang di antara kuping, menebalkan yang di sini. Ya. Batinul lahya al-kathifah, yang tebal, wal aridain, arid al-kasifain, aridain buat cambang. Ada harus mengenainya ya, dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke ujung dagu. Ya, ada aurat. Selain ini kalau perempuan aurat, terkadang perempuan nih kalau pakai mukena itu disimpan di sini. Ya, ada nggak sah sholatnya.
Kenapa? Karena terbukanya aurat, karena ini sebagian daripada aurat. Makanya haddul wajah ketika seseorang wudu adalah dari dagu kemana? Ke sini. Ya, ke tempat tumbuhnya rambut. Dari kuping sampai ke kuping. Makanya Imam Al-Ghazali menjadikan membasuh kuping itu 15 kali. Ya, sunnah membasuh kuping itu 15 kali. Yang menunjukkan dosa itu paling banyak yang didengar daripada apa yang dilihat. Gak mungkin kita melihat kecuali apa yang kita dengar terlebih dahulu. Pertama adalah sunnah ketika membasuh wajah, ya kawan, adalah melebihkan tangan ini sampai ke kuping. Ya, ketika kita wudu, ambil kuping. 3 kali basuhan itu semuanya kenakan kepada kuping. Ya, sampai ke basuhan kuping, sampai jumlah daripada pembasuhan kuping adalah sampai 15 kali. Ghaslul wajhi jami'uhu sya'ran wa ghasalan ila batin al-lihya al-kasifah wal aridain al-katifain. Ini tidak wajib untuk dipaksakan, namun sunnah untuk ditahlil, untuk dimasukkan seperti ini. Al-thalits ghaslul yadain ma'al mirfaqain. Ya, membasuh daripada apa? Al-yadain, 2 telapak tangan, dan sampai kepada apa? Sikut. Ada haddul wajib. Namun seseorang nggak bisa membatasi, ya, pengen sampai pas banget dengan sikunya nggak bisa. Makanya apa? Dijadikan dilebihkan. Isbagul wudu. Ya, Rasulullah SAW sempat ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, kaifa ta'rifuna ummataka yaumal qiyamah? Engkau bisa kenal itu umatmu itu di mana sih ya Rasulullah? Sedangkan umat itu bukan sedikit, ada umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, ya. Semua umat berkumpul, jutaan umat berkumpul. Terus semua orang ini bentuknya semuanya sama manusia. Kaifa ta'rifuna ummataka yaumal qiyamah? Terus engkau cara mengetahui ini umatmu atau bukan dari mana tandanya? Kata Rasulullah SAW, apabila kamu memiliki 40 kuda, ya, 40 kuda, tapi ada satu kuda yang kau memiliki 40 kuda dan seluruh kudanya ini berwarna hitam, kecuali ada satu kuda yang berkepala putih. Kira-kira untukmu gampang atau tidak mengenalnya? Gampang. Yang kepala putih berarti itu punya saya, yang sisanya bukan punya saya. Kata Nabi SAW, ketahuilah bahwasanya tanda umat kelak di akhirat adalah min nur alladzi asbaghahu fil wudu, adalah cahaya yang timbul dari wajah yang selalu berwudu melebihkan basuhan sampai ke kuping dan membasuh tangan melebihi daripada sikut. Itu nanti bercahaya layaknya seseorang bisa mengenal daripada kendaraannya ataupun hewan binatangnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ghaslul yadain ma'al mirfaqain. Ya, sunnah sebagai ulama mewajibkan untuk melebihi basuhan, karena tidak ada yang mampu untuk menjadikan daripada apa? Batasan yang tertentu, enggak harus dilebihkan sunnah. Terus ghaslul yadain ma'al mirfaqain. Arabi masu syai'in min basaratir ras. Membasuh sedikit daripada basaratir ras. Ya, yang tumbuh. Paham dong? Ada perbedaan laki-laki dengan perempuan. Perbedaan laki-laki dan perempuan, kalau seandainya laki-laki boleh menyentuh seperti ini, cukup di atas. Bahkan satu helai rambut pun boleh. Ya, ada untuk laki-laki. Tapi kalau laki-laki ini pengen langsung dari tempat tumbuhnya rambut ataupun tidak, sah. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan rambut panjang langsung pengen nyentuh dari bawah, nggak bisa. Tapi perempuan wajib daripada apa? Tempat tumbuhnya rambut. Kalau laki-laki ini rambutnya segini, dia pengen nempel di sini. Sah. Tapi kalau perempuan nggak, harus daripada mana itu syarah. Ya. Baik. Min mana itu syarah. Min basaratil as. Ya. Dan sunnah di dalam mazhab Syafi'i adalah menyeluruh, ya. Menyeluruh. 2 tangan disimpan di antara pelipis di sini, ya, dimasukkan ke sini, dihitung 1. Ya. 1. Ataupun ada orang pakai imamah. Ya, dia nggak mau imamahnya lepas atau jadi acak-acakan. Ya, cukup lepaskan sedikit, tapi mendapatkan sunnah yang afdal, yaitu untuk menyeluruh seluruh rambut. Hanya menyimpan daripada air, ambil air, simpan beberapa helai di sini. Setelah itu dia ginikan tangannya, ya, dengan tangan yang basah, jangan terlalu basah. Ya, apa mendapatkan sunnah, walaupun dijalankan di atas kopiah ataupun di atas apa? Di atas daripada imam. Ya, begitu. Sunnah untuk membasahi seluruh rambut. Dan di mazhab Imam Malik adalah salah satu yang wajib basah semuanya daripada rambut. Mazhab Syafi'i adalah au sya'ratin au sya'rihi, ataupun satu rambut, walau ba'd sya'ratin, ataupun sebagian daripada rambutnya, tetap gitu aja, ya, sah. Baik. Mazhab Syafi'i min basaratil ras
sya'ruhu walau ba'da sya'ratin. Al-khamis ghaslu rijlaihi, membasuh daripada dua kakinya, ma'al ka'bain, sampai kemana? Dua mata kaki, dan sunnah dilebihkan juga. Ya. As-sadis tertib, ya harus tersusun, nggak bisa cuci tangan dulu, habis itu baru cuci wajah, membasuh wajah, enggak sah. Harus tertib, ya harus tertib. At-tertib hakadha, ghuslu rijlaihi ma'al ka'bain. As-sadis tertib hakadha, ya harus tertib, nggak boleh sampai acak-acakan. Berbeda dengan mandi. Kalau mandi cuma wajib menyeluruhnya air ke anggota badan, ya, tanpa ada syarat daripada tertib. Wa sunan wa siwak, sunnahnya adalah memakai siwak, ya, siwak fi kulli hal. Ya, sebagian ulama berpendapat memakai salat hendak wudu itu lebih afdal daripada melaksanakan bersiwak sebelum salat. Ya, karena hadis yang lebih diakui kesahihannya adalah memakai siwak adalah ketika wudu. 3 perkara disunnahkan, dikuatkan untuk melakukan dengan siwak adalah ketika sholat, ketika berwudu, dan ketika bangun dari tidur. Ya, kita nyari rokok bangun tidur, parah ini ya. Padahal siwak makin pahit juga sebenarnya. Ya, tapi gimana lagi di sunnah. Makanya ada sunnah walaupun pahit kita kawan. As-siwak dalam segala hal. Bahkan Rasulullah SAW itu senang kalau berjalan bawa siwak, gigitin siwak. Nah, gitu. Kemana-mana gigitin siwak. Gitu. Summa tasmiyah, yaitu yang selanjutnya adalah membaca bismillah dalam segala hal. Ya, tasmiyah adalah bermakna bismillah. Wa ghaslul kafain, membasuh dari telapak 2 tangan. Summal madmadah, ya, madmadah dan istinsyaq. Istinsyaq adalah memasukkan air ke dalam hidung. Dan para ulama paling afdal ya ikhwan dalam madmadah dan istinsyaq adalah menjadikan satu centongan air adalah untuk madmadah dan istinsyaq. Ini kita ambil air satu, ambil lagi, ya, jangan, ya, ada mubadzir. Para ulama menjadikan afdalnya madmadah dan istinsyaq digabungkan dalam satu centongan air, satu wadah air seperti ini. 3 kali udah beres, ya, enggak satu-satu. Ada afdal, tapi boleh dipisah. Namun sebagian mengatakan adalah musrif, daripada orang yang berlebihan, melebihkan daripada hal-hal daripada rezeki yang Allah berikan, ya. Wala tusriful wudu walau fi walaupun di lautan. Enggak boleh yang namanya wudu itu berlebihan walaupun wudunya di lautan. Kata para ulama, salah satunya Sahabat Zubair, dia bilang enggak boleh berlebihan di dalam memakai air walaupun kamu berwudu di lautan. Ya, boleh, tetap yukra. Nabi SAW berwudu dengan 1 mud daripada air. 1 mud. Bayangin. Berwudu dengan 1 sok, mandi dengan 1 mud. 1 mud itu segini. Ada 1 mud. 1 sok tuh seperempatnya 1 mud. Segini air. Nabi Muhammad mandi semuanya basah. Ada mukjizat Nabi SAW adalah sebagai kulitnya Rasulullah adalah kulit yang lembut. Sekiranya air dijatuhkan di sini maka akan terasa basah di kaki. Kalau kita kan diserap berawat, ya nggak, komedo, ya air. Nabi Muhammad enggak. Ya, kalau dijatuhkan air 1 titik air di sini maka akan terasa basah di mana? Di ujung kakinya baginda Rasulullah. Sehingga 1 sok pun daripada air itu mencukupinya untuk berwudu. Adapun mandi 3 kali lipatnya. Rasulullah mencukupi untuk melaksanakan mandi. Sallallahu alaihi wasallam. Al-istinsyaq adalah memasukkan air, dan daripada faedahnya orang yang istinsyaq memasukkan air adalah memiliki akal yang cerdas. Ya, akalnya sehat, apalagi anak kecil, apalagi anak santri. Ya, dalam hafalan kuat misalnya dari istinsyaq. Wal istinsyaq adalah mengeluarkan air. Istinsyaq mengeluarkan air, jangan ditelan, jangan disedot. Berbeda dengan istinsyaq. Kalau istinsyaq sampai terkena daripada batin, daripada di dalam, daripada hidung. Sekiranya apabila terkena itu air, bahasanya tuh sakit, nyerang gitu ya. Istinsyaq ya cukup dikeluarkan, ambil air, mengeluarkan air kotoran. Bertisris dan 3 kali, ada sunnah. Ya, 3 kali dalam segala hal dalam wudu, ya ada sunnah. Memasuk jami'ir ras, membasuh seluruh daripada rambut, ada sunnah. Sumal udunain muslimahin. Nah, telinga. Membasuh telinga itu adalah sunnah, jangan mengira wajib. Anda ya ta'ala fardhan min furudihi
sunnah. Ada di dalam syarat sahnya wudu adalah hendak tidak meyakini yang fardu itu adalah sunnah dan yang sunnah adalah fardu. Ya, kita tahu ini kadang-kadang kita alhamdulillah nggak pernah ninggalin basuh kuping dan sampai kita kira bahwasanya basuh kuping adalah sebagian daripada yang wajib, yang fardu. Ada kata para ulama nggak sah wudunya. Kenapa? Karena meyakini yang sunnah adalah fardu. Namun ada pendapat lain, kalau seandainya meyakini yang sunnah itu fardu, itu masih sah. Tapi kalau meyakini yang fardu itu sunnah, nggak sah. Meyakini membasuh wajah adalah sebagian sunnah, nggak sah. Tapi berbeda kebalikannya, meyakini yang sunnah adalah fardu itu masih sah. Ya. Waludhunin usimakhin, ya, belakang. Sunnah daripada yang pertama adalah membasuh seperti ini. Ya, membasuh seperti ini. Lalu belakangnya ada 3 kali, 6 kali, terus terakhir dengan air yang baru yaitu minyak seperti ini. 1, 2, 3. Ya, sebagian ditambahkan lagi. Sunnahnya apa? Ambil lagi air, satu lagi. Berapa tadi? Udah 9, 12 jadinya. Terus ditambah tadi yang 3 tadi, yang pertama membasuh wajah tadi yang Anda bilang, jadi berapa? 15. Ya, wali sunnah wali salat tasli semua sudah miras. Semua udhunain wasimahin. Simahin adalah dua kembang telinga, daun telinga. Wa tahlilul lahi al-kasifah, ya, menyela-nyela daripada jenggot yang tebal. Wa tahlilul asabi. Sunnah di dalam wudu menjadikan apa? Seperti ini. Wa hakadha. Ya, tahlilul asabi, kaki ataupun tangan. Ya, ada sunnah ketika membasuh ini, sunnah melakukan hal demikian. Ataupun sunnah tasybih. Tasybih itu hukum seperti ini adalah hukum aslinya apa? Makruh. Kata para ulama paling cepat orang yang paling mendatangkan kefakiran adalah orang yang senang tasybih. Orang yang senang gayanya mana-mana kalau lagi duduk seperti ini. Lah, ada Rasulullah senang menyukai hal demikian. Coba lagi senang kayak gini terus. Ya, begitu. Tasybih hukum aslinya makruh, namun menjadi sunnah ketika apa? Ketika berwudu. Ketika berwudu menjadi sunnah melakukan hal demikian, ataupun bisa melakukan demikian. Dan di dalam kaki juga tahlilul asabi. Ini kalau kita kaki di jempol, ada sunnah paling afdal bukan dari atas ya, bukan dari atas tapi dari bawah. Dimulai dari mana? Jempol. Ada pakai kelingking, tapi kelingkingnya kelingking mana? Kiri. Ya, seperti ini. Ya, kalau ini kiri maksudnya ini kelingking kiri. Wah, ada paling afdal. Ataupun ada juga dari bawah yang tinggi. Ya, ada mendapatkan sunnah juga, tapi afdal melakukan dengan kelingking kiri. Semuanya mau kiri, mau kanan, daripada kelingking kiri. Afdal seperti kiri dan boleh melakukan tasybih dari tahlilul asabi untuk mendapatkan sunnah adalah dengan melakukan tasybih juga bersama jari jemarinya. Wa tatwilul ghurrah, melebihkan basuhan dalam setiap fardu daripada melaksanakan wudu adalah sunnah. Tatwilul ghurrah, melebihkan daripada basuhan. Al-ghurrah adalah melebihkan basuhan di dalam wajah, ada ghurrah. Wa tahjil, melebihkan basuhan di dalam kaki. Wal muwallah, terus menerus, ya. Terus menerus ini sunnah. Kalau seandainya kita wudu di sana, di tempat wudu sini, terus kita pengen pindah ke sini boleh. Ya, tapi apa hukumnya? Makruh. Ya, kapan kalau perlu diulang? Sekiranya tidak kering. Ya, kalau seandainya muallah ini bisa terputus waktunya kita melaksanakan wudu adalah dengan kering basuhan terakhir. Misalnya kita basuhan terakhir sebelum kaki apa? Rambut. Ya, rambut ini sebelum kering lagi rambut hendaklah apa? Ini kaki udah dicuci. Kalau seandainya kita mencuci kaki di WC sebelah sini dalam keadaan rambut sudah kering, harus mengulangi lagi dari awal karena tidak termasuk daripada muallah. Ya, dibolehkan. Begitu juga dengan mandi. Ya, mati lampu sampai nggak ada apa? Nggak ada air, habis airnya. Setengah baru setengah, gimana? Mengikut mandi sama tetangga. Ya, kalau seandainya masih dalam keadaan masih basah, lanjutkan daripada sisa yang masih kering. Begitu. Wal mu'ala wa tarkul isti'anah. Ada makruh di dalam ibadah apapun, ya mau sholat mau apa, meminta daripada bantuan orang lain. Ada makruh. Bahkan para ulama mengatakan karahiyatul tahrim, karahiyatul tanzih, makruh yang sangat menjijikkan. Kalau orang dalam ibadah
ada bantuan wudu misalnya, ambilin dong gayungnya, ada makruh. Ya nanti ada derajat makruh bagi sabina. Ya ada derajat makruhnya. Begitu juga dalam sholat, ya tolong dong hamparin sejadah di depan, yukrah makruh. Meminta isti'anah. Dan makruh juga mengedepankan seseorang dalam ibadah. Makruh. Misalnya sop depan kosong, ada Habib atau teman deh, jangan Habib. Kalau Habib kita wajar ya memajukan ke depan. Ada teman kita, ente itu masuk ke depan, maju ke depan. Tuh hal demikian makruh ya. Kenapa? Mengedepankan orang lain untuk melakukan kebaikan. Karena sifatnya kebaikan adalah berlomba-lomba. Maksudul khairat. Berlomba-lomba melakukan kebaikan, bukan saling memajukan dalam kebaikan, tapi berlomba-lomba. Ini kalau kita lihat ya, ada orang salat sunnah, salat sunnah. Dianya enggak, katanya kok makruh. Begitu juga lihat sop depan kosong, ente aja yang masuk. Sop depan lebih utama untuk laki-laki. Disuruh orang untuk maju ke depan. Perlakuan demikian adalah hal yang makruh. Ya, wa tarkul isti'anah di dalam wudu. Ya, dan yang paling makruhnya ada makruh yang biasa. Makruh biasa contohnya apa? Ambilin gayung dong, ambilin selang dong. Itu makruh yang biasa. Ada makruh yang sedang. Makruh yang sedang adalah ketika dia minta dicucurkan air. Paham? Ada makruhnya menjadi karahiyat tanzih. Makruh yang menjijikkan. Ada makruh tanzih. Minta dong dituangin langsung. Ada makruh tanzih. Ada juga makruh yang hampir mendekati kepada haram. Apa? Minta dibasuhin. Wuduan kita tuh diwuduin tuh mukanya digosok-gosok sah. Namun makruhnya adalah makruh yang mendekati daripada haram, hampir dekat kepada dosa. Ya, itu derajat makruh dalam meminta bantuan. Ya, fisobi wa tarki tanshib bi khilfah. Ya, dan meninggalkan at-tanshib. Tanshib itu artinya min siapa itu handuk. Ya, di sini dimaknakan wa tarku tanshib adalah meninggalkan mengeringkan. Ya, dengan cara apapun. Ya, dan makruh kalau habis wudu adalah begitu juga at-taltim, mencepretkan. Gitu. Mau tangan mau diambil dari wajah, kalau ada gerakan taltim nih, gerakan apa tuh? Menampar begitu, ada itu makruh. Ya, kalau di wajah begini. Ada itu tangan atau gini. Nah, gini-gini. Ada itu makruh dengan cara apapun. Dan lebih makruh lagi ketika menggunakan daripada apa? Handuk atau baju atau apapun yang sekiranya adalah tanshib. Kenapa? Karena setiap tetesan daripada air wudu adalah kafaratun lidzunub. Ya, Rasulullah SAW adalah sangat menyukai datang sholat dalam keadaan basah wajahnya. Sampai kata sahabat kami Rasulullah SAW kalau melihat Rasulullah SAW sholat melainkan masih berjatuhan daripada apa? Air yang dijenggotnya Rasulullah. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, ya sesungguhnya apa? Setiap titisan daripada jatuhnya daripada air wudu adalah akan menjadikan kafaratul lidzunub, ya, wasataratul uyub wa rafi'an lidarajat, bakalan menambahkan derajat setiap jatuhan. Dan Allah jadikan setiap jatuhnya daripada air yang bekas wudu adalah satu bidadari yang Allah ciptakan lagi surga. Suka ngelap mendapat bidadari. Ya, makanya sunnah membasahi, ya. Watar gutanshib bihirfatin, dengan air, dengan secara apapun, segala apapun selagi itu adalah dengan niat untuk mengeringkan atau merasa itu ada. Begitu juga dalam sholat, ya. Dalam sholat adalah makruh di pertengahan sholat mengusap daripada kening, ada yukrah, ya. Karena bentuknya tanshib seperti ini, taltim, melemparkan ini pakai ini, mencontohkan adalah hal yang jijik dengan wudu. Ya, mencontohkan adalah dipisahkan seperti orang yang jijik dengan wudu ataupun dengan ini. Kadang-kadang kan ini nggak selembut karpet kita di rumah, ya. Kadang-kadang jijik, kadang-kadang banyak debu, kadang-kadang apa, ya. Rasulullah SAW kalau bangun dari sujudnya melainkan tersisa dari sini adalah kerikil-kerikil yang cukup besar, ya kawan. Karena dahulu bukan karpet seperti ini, masih hampasan kurma, ya, pelapak kurma yang masih dikenakan oleh Rasulullah SAW. Dan dimakruhkan, ya, ketika melaksanakan sholat menyentuh dengan dalil apapun, ya, dengan alasan apapun. Gatel, gitu, udah, jangan sampai ada tansib, gitu. Kadang-kadang kita tansib nggak terasa, ya, ada makruh, ya. Insyaallah kita sampai di bab sholat akan menjelaskan hal-hal demikian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma allimna fid din wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil.
Allahumma nas'aluka ilman ladunni wal basara safiyan haniya wa hafiya wa ghani. Allahumma ta'ala